Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, santriwan-santriwati SD Muhammadiyah Kemantran. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat untuk bisa mengikuti pembelajaran daring pada hari ini. Seperti biasa, sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah, kita bersyukur dulu dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca doa sebelum belajar bersama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Lanjutkan doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita bertadarus dulu seperti biasa dan menghafalkan. Untuk hari ini kita sudah masuk hafalan yang di ayat 18. Bersama-sama kita bertadarus, anak-anak di rumah diikutin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawna yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Shadaqallahul azim. Pada hari ini anak-anak silakan dihafalkan sampai ayat 18. Pada ayat 18 diulang-ulang sampai hafal.
Summa ma adraka ma yaumuddin. Ulang lagi. Summa ma adraka ma yaumuddin. Antara mim di sini dan di sini berbeda ya. Ini pendek, ini panjang. Summa ma adraka ma yaumuddin. Summama ya summama adraka ma yaumuddin. Biasanya kalau ujian ini kalau pas ayat 18 ini salahnya di sini. Kadang mimnya cuma satu, summama summa ya langsung panjang. Ininya enggak kebaca. Ini diulangi. Summama adraka ma yaumuddin. Silakan anak-anak bisa diulangi dari ayat 1 sampai ayat 18. Bagi yang sudah tuntas, silakan jangan menunggu instruksi dari Pak Guru, bisa lanjut ke ayat berikutnya, bahkan sampai ayat selanjutnya, ya, atau surat yang berikutnya lagi juga nggak apa-apa, yaitu Al-Mutaffifin. Biar bisa lebih cepat. Ini Pak Guru satu ayat itu standar minimal, ya, biar semuanya bisa mengikuti untuk hafalan tahfidznya. Nanti setelah hafalan surat Al-Infitor, harusnya kan nanti ada surat Al-Mutaffifin untuk kelas 2. Tapi karena sekolah kita ada PTQ-nya, di PTQ-nya juga ada hafalan ayat pendek dan ayat pilihan. Yang kemarin sudah Pak Guru kasih tugas menulis surat Al-Mu'minun, ya, ayat 1 sampai 3. Nanti surat Al-Mu'minun itu hafalan PTQ, yaitu ayat pilihan, nanti sampai ayat ke-11, ya. Ya, untuk PTQ-nya ya. Untuk hari ini anak-anak untuk PTQ-nya ayat 1 sampai 3 sudah ditulis, nanti dilanjutkan ayat 4 sampai ayat 6 ditulis dulu. Nanti kalau sudah sampai ayat 11 baru dihafalkan dari ayat 1 sampai ayat 11, tapi tidak langsung ayat 1 sampai 11. Boleh satu ayat, boleh 2 ayat, 2 ayat, boleh 3 ayat, 3 ayat. Terserah dan sesuai dengan kemampuan anak-anak, ya. Untuk hari ini selesaikan dulu untuk tahfidznya, karena biar anak-anak tidak bingung dalam menghafal. Karena kadang ada yang langsung tahfidznya jalan, PTQ-nya jalan, akhirnya anak bingung yang mau dihafalkan yang mana dulu. Kalau Pak Guru santai saja, yang penting semuanya bisa terlaksana. Untuk minggu ini masih menyelesaikan Al-Infitor dulu bagi yang belum tuntas. Bagi yang sudah tuntas, silakan nanti lanjut pada ayat pilihan surat Al-Mu'minun untuk PTQ-nya. Bersama-sama kita membacakan janji pelajar Muhammadiyah. Janji pelajar Muhammadiyah. 1. Berjuang menegakkan ajaran Islam. 2. Hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. 3. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. 4. Bekerja keras, mandiri, dan berprestasi. 5. Rela berkorban dan menolong sesama. 6. Siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Pada hari ini masih di tema 1, subtema 4, itu rukun di masyarakat. Itu menyebutkan kalimat penolakan pada teks. Ya. Penolakan berkaitan dengan jawaban ajakan seseorang. Kalimat penolakan hendaknya diucapkan dengan santun. Ya. Penolakan ditandai dengan kata maaf ataupun tidak. Ya. Ya, ditandai dengan, ingat-ingat nih, ditandai dengan kata maaf atau tidak. Maaf, tidak, nah seperti itu ya. Jadi penolakan itu harus diucapkan dengan kata santun dan ditandai biasanya dengan kata maaf atau tidak. Nah, di sini ada percakapan antara Dedi dan Jonas, ya. Dedi, nanti sore kita belajar bersama di rumahmu ya. Maaf Jonas,
nanti sore aku ada acara dengan orang tua, jadi aku tidak bisa belajar bersama dulu. Baiklah, tidak apa-apa, Dedi. Nah, di sini ya, Jonas mengajak Dedi. Dedi, nanti sore kita belajar bersama di rumahmu ya. Nah, Dedinya menolak. Maaf, Jonas. Nanti sore aku ada acara dengan orang tua. Jadi aku tidak bisa belajar bersama dulu. Nah, ini contoh kalimat penolakan dalam teks percakapan. Ya. Pada buku pena 2A halaman 62 sampai 63 itu ya. Ada teks bacaan, anak-anak dibaca dulu teksnya. Nomor 1 disuruh membaca, bacalah teks dengan seksama. Kemudian nomor 2-nya, anak-anak disuruh menuliskan, ya, sebutkan kalimat penolakan yang terdapat pada teks percakapan di atas. Ya, disuruh menyebutkan. Boleh ditempel pada kertas, terus ditempelkan di buku pena, boleh ditulis di buku kuning ya, buku tema kuning ya, ditulis buku tulis yang warna kuning, boleh. Nanti kalau berangkat Pak Guru nilai ya. Silakan nanti bisa dikerjakan untuk hari ini ya, halaman 662 ya. Ya, 6162 itu dibaca dulu teksnya ya. Nanti setelah dibaca, nanti anak-anak tahu. Di sini contohnya ini, maaf, ini berarti kalimat penolakan. Seperti itu ya. Kemudian menyebutkan jenis-jenis bahan alam untuk membuat hiasan. Nah, apa sih bahan alam? Bahan alam adalah bahan yang semuanya itu ada di alam atau terdapat di alam. Alami. Nah, di sini contohnya ada biji jagung, biji kacang merah, biji kacang hijau. Nah, bahan alam dapat digunakan sebagai bahan pembuat hiasan. Hiasan yang dibuat biasanya dalam bentuk kolase atau mozaik. Ya. Di sini biji jagung, biji kacang merah, dan biji kacang hijau dibuat ya. Apa ini? Gambar apa ini? Rumah-rumahan ya. Ini rumahnya, gentengnya pakainya biji jagung, temboknya pakai biji kacang merah, jendela dan pintunya pakai biji kacang hijau. Ini harusnya praktek ya. Ya, praktek nempel. Silakan pada halaman 262, 63 ada yang berlatih. Ya, anak-anak kerjakan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bahan alam? Yang tadi ya, bahan alam adalah bahan yang terdapat di alam. Semuanya ada di alam. Nomor 2, sebutkan 3 contoh bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat hiasan. Ini biji jagung, biji kacang merah, biji kacang hijau. Nomor 3, sebutkan bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat hiasan seperti gambar di samping. Ya, tadi pada baik ya. Ya, biji jagung, biji kacang merah, biji kacang hijau. Sama ya? Ya. Menghitung penjumlahan dan pengurangan suatu bilangan. Penjumlahan dan pengurangan dilakukan dengan memperhatikan nilai tempat setiap bilangan. Ya, diperhatikan nilai tempatnya. Ya. Biar tidak salah dalam penjumlahan ataupun pengurangan. Silakan disimak contoh berikut. Nah, perhatikan contoh berikut. Berapa jumlah dan selisih bilangan 534 dan 249? Nah, penyelesaiannya.
Susunlah bilangan yang akan dijumlahkan atau dikurangi ke bawah sesuai dengan nilai tempat disusun. Nah, contoh yang pertama yang A. Ini penjumlahan. Kalian susun dulu 534 249 dijumlahkan satu per satu. 4 ditambah 3 berapa? Hitung. 4 tambah 3 4 tambah 9. 4 tambah 9 itu 13. Tulis 3-nya di sini. Ini 3 ya. 4 3 tulis. Satunya disimpan di puluhan di atas di sini. Seret. Nih, satunya taruh ya. Kemudian puluhannya dijumlahkan. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 4, 8. Tulis 8. Kemudian ratusannya dijumlahkan. 2 ditambah 5, itu berapa? 7. Ya, sudah ketemu. Hasilnya adalah 783. Nah, jadi jumlahnya adalah 783. Nah, sekarang berikutnya contoh yang pengurangan bilangannya. Ini 534 tulis sama seperti tadi. Ya, 249. Nah, kalau ini pengurangan. Nah, ini 4 dikurangi 9 bisa apa tidak? Tidak bisa, maka pinjam di depannya di sini. Nah, 3 dipinjam 1 tinggal 2. Ini 4 ditambah 1 di depannya, ini jadi 14. Karena ini pinjamnya puluhan. Ya, 30 dipinjam 10 taruh di depan sini, set jadi 14. 10 tambah 4 itu 14. 14 dikurangi 9 itu 5. Nah, tadi kan 30 sudah dipinjam 10 ini. Jadi tinggal 2. Ya, 20. 20 dikurangi 40 orang bisa. Ya. Ya. Pinjam lagi depannya sini 5 dipinjam 1 tinggal 4. Ini jadi 12. 12 dikurangi 4 itu 2. Dikurangi 4 itu 8 ya. 12 dikurangi 4 itu 8. Ketemu nih 212 dikurangi 4. Ya. Ini 4, tadi sisa sih sudah dipinjam 1 ya. Sisa 4 ya. Ini sisanya 4, ratusan. Dikurangi 4 dikurangi 2, 2. Ini tulis 2 ya. Nah, jadi hasilnya adalah 285. Jadi selisihnya adalah 285. Ya, ini diulangi lagi ya, jangan sampai salah ya untuk pinjam-pinjamnya. 4 dikurangi 9 nggak bisa, pinjam depannya 1 jadi 14. 14 kurangi 9 5. Ini tadi 7 dipinjam 1 tinggal 2 dikurangi 4 nggak bisa, pinjam di depannya 1 jadi 12. 12 kurangi 4 8. 4 kurangi 2 2. Nah, sekarang anak-anak dikerjakan di halaman 64 ya. Ayo berlatih nomor 1, 2, 3, 4. Ada 4 soal. Nah, anak-anak kerjakan seperti contoh tadi seperti ini. Yaitu tentukan jumlah dan selisih. Berarti ada 2. Satu soal itu ada 2 jawaban, yaitu jumlah dan selisih. Ya. 173 dan 121 dijumlahkan dan dikurangi. Nomor 2, 407 dan 115 dijumlah dan dikurangi. Nomor 3, 401 dan 155 dijumlah dan dikurangi. Nomor 4, 555 dan 222 dijumlah dan dikurangi. Nanti hasilnya akan ketemu. Caranya seperti ini ya.
Ini kemarin yang masih pada bingung ini nih, yang pengurangan ya. Ini yang waktu berangkat itu, yang pengurangan masih pada bingung. Untuk pinjem-pinjemnya masih bingung. Ya, Pak, ini nggak bisa, Pak. 4 kurangi 9. Ya ini tadi ya. Ya, 4 kurangi 9 kan nggak bisa. Ini pinjam di depannya. Ini 3 dipinjam 1 tinggal 2. Tulis dulu biar nggak bingung. Nah, ini taruh 1 di sini di depannya. Jadi angka 14. 14 dikurangi 9 itu 5. Tadi 3 tinggal 2 karena sudah pinjam 1. Jadi 2 kurangi 4 orang bisa. Pinjam satunya lagi depan. Jadi angka 12. 12 kurangi 4 8. Ya, sudah ketemu. Ini tadi 5 sudah dipinjam 1 tinggal 4. 4 dikurangi 2 2. Ini kemarin yang bingung di sini untuk pinjam-pinjamnya di sini. Ya. Untuk ambil di depannya. Ya. Silakan nanti dikerjakan halaman 64 ya. Buat pelatih di rumah, jangan malas ya. Nurut sama orang tua ya. Kemudian yang berikutnya yaitu mengidentifikasi ya, kalimat penolakan dalam percakapan. Ya, kamu sudah mengetahui contoh kalimat penolakan. Ya. Sekarang penolakan juga sering diucapkan dalam percakapan sehari-hari. Ya, tadi contohnya ya. Ya. Penolakan yang baik dapat menjaga kerukunan, ya, diucapkan dengan baik, dengan santun, ya. Sikap tidak rukun menimbulkan pertentangan dan perselisihan, ya. Makanya kalau mau menolak ajakan teman atau ajakan siapa saja itu diucapkan dengan kata santun, diawali dengan kata maaf, saya tidak bisa ikut atau apa ya. Maaf, hari ini kita tidak bisa belajar bersama. Diucapkan dengan kata maaf, biar yang mengajak itu tidak tersinggung ataupun marah untuk menjaga kerukunan, ya, biar tidak menjadi pertentangan atau perselisihan. Nah, pada halaman 65 dibuka. Halaman 65 itu ada soal. Anak-anak baca dulu bacaannya, judulnya kerja bakti antara Pak RT, Pak Budi, Pak Tony. Mereka sedang bercakap-cakap. Nah, di situ soalnya nanti jawabannya ada pada percakapan. Ya, makanya dibaca dulu teks percakapannya. Setelah teks percakapannya dibaca, baru menjawab soalnya. Yang di bawahnya itu ada 4 soal. Ya. Bagi yang belum lancar, jangan putus asa ya, tetap semangat ya, belajar membacanya ya. Kemarin Pak Guru sudah membagi kelompok belajar ya. Nanti insya Allah minggu depan Pak Guru akan bagikan kalau masih dalam kondisinya daring ya. Insya Allah Pak Guru berangkatkan aja, tapi tidak di sekolah. Ya, nanti di rumahnya ibunya Pak Guru dibapakan. Ya, yang tempat buat les Pak Guru di sana. Nanti modelnya seperti les ya. Ya, silakan anak-anak kerjakan halaman 65 ya. Dibaca dulu bacaannya. Yang berikutnya itu menyebutkan pengamalan sila pertama di masyarakat. Ya. Mengamalkan sila pertama dan kedua Pancasila dapat menjaga kerukunan antar masyarakat. Contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila di masyarakat. Ya, nih di sini ada warga sedang musyawarah. Nah, di pos Kambling. Sebelum rapat dimulai, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kan belum tentu satu masyarakat itu mempunyai agama yang sama ya. Ya. Ini contoh melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing ya. Doa sesuai dengan agama masing-masing. Kecuali orang Islam semua ini
nanti dipimpin salah satu yang bisa membacakan doa, ya baru dipimpin. Nah, kalau ini ada yang berbeda agama, ya untuk menghormati yang berbeda agama, ya dengan cara berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya. Ini salah satu contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila di masyarakat. Nah, menyebutkan pengalaman sila kedua di masyarakat. Contoh sikap sesuai sila kedua di Pancasila di masyarakat. Nih. Terima kasih atas sumbangannya. Membantu orang lain yang tertimpa bencana. Itu contoh pengamalan sila kedua di masyarakat. Ya. Ya, membantu orang lain. Ya, suatu saat barangkali kita yang terkena bencana, orang lain bisa membantu kita, ya. Saling membantu. Kalau sudah, anak-anak bisa dilihat pada pulpen tua halaman 66, 67, nomor 162. Ya. Anak-anak yang pertama nomor 1, berilah tanda centang pada sikap yang sesuai pengamalan sila pertama Pancasila di lingkungan masyarakat. Nah, berarti yang sesuai dengan di lingkungan masyarakat. Jangan salah ya, kadang ada yang betul, tetapi itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah. Kadang salahnya kalau pelajaran PKN seperti itu. Ya, walaupun nanti yang ngoreksi Pak Guru kadang tetap tak kasih nilai ya. Tetapi biar tidak salah terus, ya biasanya kalau pertanyaannya yang di lingkungan masyarakat, berarti yang sesuai dengan lingkungan masyarakat. Kalau di situ lingkungan sekolah ya berarti nggak usah dicontreng ya. Iya, ini kan di lingkungan masyarakat namanya. Kalau ya di lingkungan sekolah ya berarti berhubungan dengan di lingkungan sekolah. Itu nomor 1, itu sila yang pertama. Untuk yang nomor 2, sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila di lingkungan masyarakat juga. Ya, yang sesuai silakan dicentrang, yang tidak sesuai disilang. Itu sesuai dengan di lingkungan masyarakat ya. Harus bisa membedakan antara di lingkungan masyarakat dan di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan keluarga. Ya, beda ya. Terima kasih. Semoga anak-anak bisa memahami materi pada pagi hari ini dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Jangan lupa tetap semangat belajarnya di rumah, ya, biar anak-anak menjadi anak-anak yang pandai, yang soleh dan soleha, berguna untuk orang tua, berguna untuk agama, dan berguna untuk bangsa ini. Ya, kita berdoa bersama-sama semoga kondisi pandemi ini cepat berlalu, ya, biar kita bisa belajar di sekolah normal seperti biasa. Untuk hari ini Pak Guru akhiri ya. Nasrul minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.